Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari melanggar PSBB di Pekanbaru dendanya jutaan rupiah. Jadi ini Indonesia terkena virus corona sekarang. Jadi virus corona ini sudah melanda masyarakat dunia, termasuk juga Indonesia. Dan juga masyarakat menghadapinya begitu khawatir, takut menghadapi virus corona ini. Akibatnya pemerintah membuat peraturan-peraturan agar masyarakat terhindar daripada virus corona ini. Antara lain menerapkan PSBB, pakai masker, kalau bisa tetap di rumah, kalau tidak terpaksa jangan keluar dari rumah. Social distancing, jaga jarak, physical distancing, jangan sampai bersentuhan badan. Ini banyaknya masalah ini sekarang. Dan juga angkutan umum sekarang tidak boleh berlalu lalang biasa seperti biasanya. Sudah ada daerah-daerah yang sudah ditutup, tidak boleh masuk daerah lain ke daerah itu. Seperti masuk daerah Jakarta atau keluar dari Jakarta juga tidak boleh. Jadi kan semua ini untuk melindungi masyarakat dari pengaruh daripada virus corona ini, sehingga dibuat larangan PSBB ini. Dan banyak angkutan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak mentaati anjuran daripada pemerintah itu, social distancing atau physical distancing tersebut. Banyak yang melanggarnya. Banyak mereka melanggar jalan. Pada saat dari pemeriksaan, mereka disuruh kembali, tidak boleh melanjutkan ke perjalanannya. Terutama orang mau ke Jawa, pulang ke kampung, dan lain sebagainya, tidak boleh. Langsung disuruh pulang ke Jakarta lagi kalau dia datangnya dari Jakarta atau dari mana asalnya. Dia tidak boleh melanjutkannya dan disuruh pulang kembali ke tempat tujuan semula. Di daerah Riau, Pekanbaru ini, karena mungkin kurang ditaati tindakan-tindakan pemerintah, disuruh kembali dan lain sebagainya, akhirnya diterapkanlah di sana, siapa yang melanggar PSBB itu dikenakan pidana denda. Dikenakan denda berupa uang, dan biasanya cukup besar dendanya ini. Ada yang terkena denda sampai 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini kan cukup sulit untuk membayarnya. Apalagi dalam kondisi sekarang masyarakat sedang kesulitan mendapat uang untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal dia kena denda 3 juta rupiah. Kan sulit untuk memenuhinya itu. Tetapi pemerintah mengambil ini supaya masyarakat itu bertambah tertib, mentaati aturan itu. Karena aturan-aturan biasanya disuruh kembali ke asalnya semula kurang ditaati. Dia datang, dihambat, terus nanti diperintahkan kembali ke tempat semula. Hal ini kelihatannya kurang ditaati, tetap saja berjalan. Sehingga pemerintah setempat mengambil tindakan, yaitu menerapkan uang denda kepada yang melanggar PSBB ini. Dan sudah ada yang dijatuhkan 3 juta rupiah. Dan biasanya kalau pidana denda, biasanya ya, kalau dikenakan 3 juta rupiah, biasanya disubsidiar dengan hukuman penjara 5 hari, 3 hari, dan sebagainya. Karena kalau dia tidak mampu membayar uang 3 juta itu, maka digantikannya dia nanti masuk penjara sesuai putusan hakim. Kalau diputuskan subsidiarnya penggantinya seminggu, ya dia terpaksa masuk penjara seminggu. Karena dia tidak bisa bayar 3 juta itu. Inilah biasanya pidana denda itu disubsidiarkan, dibikin penggantinya. Kalau Anda dikenakan 3 juta tidak sanggup membayarnya, maka kamu masuk penjara 5 hari, seminggu, 1 bulan, dan sebagainya. Tergantung daripada putusan hakim. Dan ini semua tujuannya baik, supaya masyarakat itu mentaati PSBB tersebut agar tertib. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama agar tidak
virus corona itu tidak berkembang. Jadi itulah saya lihat. Tapi ada juga didenda di bawah 3 juta. Tetapi yang maksimal yang sudah dikenakan pidana denda itu adalah 3 juta rupiah. Hanya tidak disebut berapa hari. Kalau dia tidak mampu bayar itu berapa hari harus dia menjalani hukuman. Ini harus ada. Kalau tidak ada nanti pidananya tidak bisa dilaksanakan. Kalau memang dia sudah bilang saya tidak punya uang, mau dibilang apa? Tetapi kalau ada pidana penggantinya, ya tergantung pilihan. Anda tidak mampu membayar, silakan masuk penjara sesuai putusan. Nah, itu pilihan. Makanya karena pilihannya juga sama-sama sulit membayar uang sebesar 3 juta, sulit juga nanti sengsara juga dia kalau sampai masuk penjara. Yang tidak pernahnya dia masuk penjara harus menjalaninya. Sehingga pilihan itu sulit, sehingga diharapkan masyarakat mentaati semua aturan PSBB tersebut, mulai tidak mudik, kemudian pakai masker, menjaga tetap di rumah, kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah, dan menjaga social distancing, menjaga physical distancing atau menjaga bersentuhan tubuh. Semuanya tujuannya baik agar kita terhindar daripada virus corona, agar virus corona tidak menyebar kemana-mana. Jadi ini saya lihat, jadi kebijakan pemerintah bagus, sehingga harapan saya masyarakat supaya mentaati semua himbauan daripada pemerintah itu demi kepentingan kebersamaan. Sekian dan terima kasih.